Oke teman-teman, jadi kali ini gue pengen mereview setup gue yang terkini lah ya, karena banyak perubahan karena gue juga pindah tempat tinggal lah. Nah sekarang ini adalah setup yang baru aja kelar sebenarnya, basicnya kita install atau kita pasang. Jadi ini preview luasnya ya. Nah ini kalau kalian sadar, gue nggak pakai PC, gue nggak pakai laptop ya, tetapi gue pakai ROG Ally itulah ROG Ally. Gue sambung HDMI, bukan Type C ya, HDMI. Lalu powernya juga langsung ke ROG Ally. Jadi ROG Ally ini menurut gue solusi praktis bagi kalian yang memiliki space tempat tinggal yang cukup minim tapi ingin merasakan desktop atau PC yang mumpuni gitu ya, mumpuni buat desain, buat editing ataupun buat main game. ROG Ally ini sendiri itu merupakan handheld ya, gaming handheld, tetapi dia basicnya itu adalah Windows 11 kalau nggak salah ya. Nah, basicnya pokoknya Windows, lalu bisa dengan mudah di-plug in atau dikonekkan ke layar monitor. Di sini untuk monitornya sendiri, gua terhubung dengan monitor Tafware. Tafware ini Tafware ini bukan pemain baru ya. Tafware ini merupakan brand yang memang sering membuat produk-produk nyeleneh, dalam artian mungkin lu pada nggak pakai gitu produknya, cuman dia ada gitu. Kayak misalnya salah satunya adalah ini nih, monitor yang mobile, dan dia Tafware ini terkenal dengan produk-produknya yang nggak cuma canggih tetapi juga easy to use ya, friendly lah untuk si penggunanya, juga kuat. Tafware ini lumayan kuat karena monitor yang bisa dibawa mobile itu rata-rata itu ringkih gitu, dan Tafware ini menurut gue udah paling terkuatnya untuk saat ini gitu, karena gue tahu ada Samsung, ada monitor MSI, gak tau deh yang nggak, cuman ada merek monitor terkenal satu lagi itu nggak setangguh ini gitu loh, nggak se-reliable ini. Nah, lalu ini gue menggunakan keyboard dan mouse dari Micropack ya. Ini dia warnanya merah biru kayak gini, merah biru ya, menyesuaikan juga sama si deskmat atau apa nih ya, deskmat lah. Ini dari gue, mereknya itu adalah mana merek? Fantech. Sama kursi gue juga pakai Fantech karena Fantech itu paling reasonable. Nah, lalu untuk output audionya gue menggunakan Harman Kardon. Nah, di sini sebenarnya Harman Kardon ini bokap gue udah beli dari lama ya. Jadi tinggal di konekin aja pakai aux. Gue nggak pakai Bluetooth tapi pakai aux, karena kalau Bluetooth itu dia masih agak delay untuk suaranya gitu. Nah, ini kalau kalian tanya, ini gue beberapa koleksi jam smartwatch gue, jam pintar gitu ya. Ini ada Huawei yang terbaru ya. Gue seneng banget sama jamnya Huawei tuh. Sorry, ini bukan terbaru nih. Ini yang kemarin. Ini yang terbaru. Nah, ini Apple Watch biasa aja. Cuman gue lebih suka pakai si Huawei karena Huawei itu jauh lebih, apa bisa dibilang, jauh lebih tahan lama baterainya. Nah, terus ini sebenarnya iPhone gue cas ya. Jadi mode standby-nya tuh tanggal nih. Ini asik banget sih buat kita standby di meja gitu ya, jadi tanggalan kalau lu cas gitu ya. Nah, ini sebenarnya kabel manajemennya juga masih berantakan banget, tapi memang susah untuk dibereskan karena lu lihat sendiri tuh. Ini kan menggunakan kayak docking atau kayak apa ya, kayak
USB hub gitu kan. Nah, terus connect ke sini dengan satu USB Type-C ke sini, konektor, dan bisa memproses semuanya gitu. Jadi memang ya mau nggak mau kayak gitu ya. Nah, ini sepaket ya teman-teman. Jadi sepaket pembelian itu pasti sepaket. Nah, oh iya, gue pengen kasih tips sedikit kalau kalian membeli keyboard atau mouse gitu ya, terutama bagi kalian nih yang menggunakan menggunakan MacBook atau iMac ya, pastikan di sini ada option atau ada opsi dia bisa di switch ke si MacBook gitu atau iMac. Nah, ini bisa di switch ke iMac nih paling kiri iMac atau MacBook, yang tengah itu Windows, yang kanan itu standby atau auto kayaknya gitu. Pastiin gitu. Sama di keyboardnya, biasanya kalian walaupun beli Tokopedia atau di Shopee itu udah langsung kelihatan kok kalau misalnya udah ada tanda ini nih di Alt ya, ini berarti bisa dengan dikoneksikan dengan MacBook atau iMac. Kalau nggak ada berarti kemungkinan besar nggak bisa atau akan terjadi error gitu ya. Nah, lalu monitornya emang kecil ya. Ini kecil sih, kecil banget. Cuman ini seukuran laptop sih teman-teman ya. Kenapa gue pilih ini? Ya lu lihat aja, mejanya udah penuh banget kan. Meja udah penuh. Sebenarnya bisa gue pakai monitor kayak Samsung, MSI. Cuman dia ini kayak terlalu penuh lah gitu di mejanya. Sehingga kesannya itu terlalu rapet, terlalu apa sih? Terlalu ya gitulah teman-teman. Karena nggak proporsional aja. Palingan nggak tahu nanti gue coba mounting TV di sini kali ya, karena di situ juga jadinya menyerong gitu ya. Nah mungkin mounting TV di sini dengan TV yang lebih kecil, jadi dua display untuk monitornya itu bisa dilakukan. Cuman untuk monitor utama itu cukup sih menggunakan ini gitu ya, karena ya gue kan cuman buat editing, gaming juga gue nggak terlalu gimana-gimana ya, kerja editing memang udah bukan usianya untuk gaming juga sih teman-teman, jadi banyak kerjaan, jadi kan ya udah cukup semuanya. Dan ini entah kenapa somehow dibanding gue tuh di kantor pakai monitor Samsung, nanti gue tulis aja ya monitor Samsung jenisnya apa, itu lebih cepat pusing dan cepat capek untuk mata ya, padahal udah ada eye safe mode-nya, tapi kalau ini jauh lebih relax di mata. Gue nggak tahu tuh, ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin karena tone warnanya atau tone display ininya itu kayak bener-bener kayak kertas ya, nyaris kayak kertas. Apa sih, kayak fade fade gitu loh, kayak apa sih, bisa lu ini nggak ngertiin nggak gitu, kayak fade gitu, kayak nggak terlalu terang banget gitu loh. Jadi enak, relax gitu loh di mata gue gitu loh ya, gitu. Nah, jadi ini total biayanya berapa? Oke, kita akan bahas total biayanya. Ini kayak gini nih, ya lu bisa dapat ini kan Informa ya. Itu around 3-5 juta kali ya. Meja Informa gini. Cuman ini emang durable banget sih. Ini termasuk salah satu mebel yang gua pindahin juga gitu. Jadi udah lama gue pakai. Ini itu Asus ROG Ally-nya itu 8 jutaan dulu gue beli kalau nggak salah. 7 jutaan something itu promo. Terus tambah lagi nih, jasa auksi ini 400 ribuan. Kabel-kabelnya itu biasanya udah include kalau lu beli monitor ya. Monitornya itu sekitar 2 jutaan. Si Harman Kardon gue nggak tahu tuh dari bokap. Terus apa namanya, deskmat-nya ini cukup terjangkau, ini nggak nyampe 200 ribu gitu ya, under 200 ribu nih deskmatnya begini. Banyak variannya juga dari Fantech. Si micropack-nya ini under 600 ribu ya, udah sama mouse. Lalu ini gue pakai ini nih buat iPad sebenarnya nih, Ugreen. Ini agak mahal karena nih materialnya nih emang solid banget nih. Udah lama soalnya belinya. Ini emang solid banget dan dia tidak gampang letoy gitu ya. Jadi mantep ini si Ugreen. Gitu. Palingan ya instalasi kabel dan lain-lain.
Jadi paling itu doang. Jadi ya kalkulasinya mungkin segini gitu ya. Nah, nextnya gue mungkin mau pasang LED strip, karena gini, gue sadar LED strip itu tidak hanya berguna untuk estetika, cuman juga berguna untuk lampu tidur. Jadi dengan gue menginstall LED strip di balik itu, di balik meja, itu kan cahayanya nggak langsung ke kita kan, nggak langsung ke mata, tapi tetap meinikan cahaya bias-bias cahaya ke dinding segala macem. Jadi pas gue matiin lampu itu tetap ada cahaya yang bisa merilekskan kita ketika kita tidur gitu. Paling gitu aja sih teman-teman ya. Jadi segitulah dan beginilah gitu ya setupnya. Overall gue santai enjoy dengan setup ini. Oh ya, ini keyboard dan mouse ini dua-duanya dia dicas pakai USB Type C. Jadi otomatis itu menggunakan kabel yang sekarang udah tercolok di iPhone gue juga. Jadi tidak banyak beli kabel lah. Tuh, enaknya gitu. Oke, jadi sekian, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.